4 hari berturut-turut IHSG merah dan hari ini balik lagi ke bawah 9.000 nih ya. Tutup di 8951.01. Sebenarnya kemarin udah dibahas sih, hati-hati IHSG masih ada potensi lanjut koreksi dan ya benar hari ini koreksi dan kemarin juga udah dibahas kalau IHSG ada peluang ngetes 8800-an. Itu ya. Pertanyaannya adalah sudah selesaikah ini uptrend yang udah kebentuk atau sekarang ini adalah waktunya rebound ya? Jangan-jangan dalam waktu dekat ke depan di pekan depan itu rebound. Kita akan bahas berikut saham-saham yang masih menarik dipantau. Jadi ya tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fintraku Sekuritas. Iya, IHSG hari ini melemah 0,5% ya, tutup di 8951.01 seperti yang tadi dibahas juga kemarin udah dibahas juga. Kalau IHSG masih ada peluang lanjut melemah, setidaknya ngetes area hijau-hijau ini nih. Dan area ini dites. 8837.83 hari ini low IHSG ya. Meskipun membal sih, tutupan di 8951 tetap waspada, tetap hati-hati ya, tetap hati-hati karena ya masih tetap ada peluang untuk terkoreksi atau jangan-jangan di waktu dekat ke depan di pekan depan ini ya IHSG cenderung bergerak terbatas kali ya. Jadi ya kita tunggu aja karena ada rentetan hal yang bisa jadi alasan kenapa IHSG atau kenapa market cenderung wait and see. Salah satunya adalah aturan baru MSCI yang nanti akan diumumin resminya di akhir bulannya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi tetap stay safe terutama buat yang lagi trading jangka pendek. Strategi antisipasinya dipasang trailing stop, stop loss, take profit juga sepertinya perlu dipasang ya biar nggak telat jualan. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan akan saya bahas beberapa dulu nih hari ini yang udah kasih cuan. Seperti biasa nggak semuanya dibahas, saya akan bahas 3 saham dulu ya. Pertama DMR lagi nih kasih cuan. Selain hari ini tadi waktu live trade pagi juga dibahas ya, boleh dibeli gitu kan. Waktu ya tadi pagi sih waktu nembus ke atas 2180 ya, boleh dibeli gitu dan hari ini tutup di 2280 lumayan ada 100 perak kan. Buat yang cuman belinya buat fast trade itu atau trading pendek-pendek ya lumayan udah ada cuan, bisa pasang trailing stop juga, amanin posisi di 2240 buat yang masih ada barang atau 2230 boleh lah ya. Kemudian selain itu selain itu 2 hari yang lalu juga ada strategi yang ditulis di list rekomendasi ya, belinya di sini di 1990 bukan di 1990 seingat saya, tapi 1980 tapi barang dan membal ya. Mudah-mudahan lancar lanjut ke 400-an lah karena ya saham-saham yang ada hubungannya dengan mineral ini lagi oke nih ya hari ini cukup bertahan gitu maksudnya. Dan saham kedua Happy Cuan ADMR-nya, saham kedua daerah akhirnya jalan juga setelah beberapa bulan anteng gitu ya. Jadi ini era strateginya waktu itu beli di 416 dan 404. 416 ini adalah area atau level pre-entry, 404 di level entry. Buat yang beli di 404, seingat saya pernah ada strategi juga yang jualannya itu cukup di 430, nggak apa-apa gitu ya. Dan buat yang masih mau hold, biasa pasang trailing stop. Kemudian nggak ada salahnya dipertimbangkan entah TP sebagian atau seberapa ya, dihitung disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing juga. Ya, Happy Cuan era mudah-mudahan masih bisa lanjut ke target TP1 yang ada di 466. Dan ketiga ada Eral nih. Nah, Eralnya hari ini tutup 368, baguslah Jos. Lunas, bener-bener lunas, lunas 350 target TP2 ya, target TP1 di 320, TP2 di 348, 350 lunas nih. Kali-kali masih ada yang punya barang, tinggal dipasang trailing stop buat yang masih mau hold ya. Atau mau jualan sebagian dulu juga nggak apa-apa sih.
Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 390 396. Jadi buat yang masih mau hold, trailing stop dipasang ya, kayak biasa lah. Dipasangnya boleh di 358 356 ya. Jangan terlalu jauh ke bawah biar nggak terlalu banyak hilang cuannya ya. Next ada stok ideas kemarin ada 3 saham. Pertama ada Adaro. Adaro strateginya ngantri 2250 nggak dijemput. Low-nya baru 2280 dan hari ini hijau. Ya buat yang mungkin belinya kemarin atau punya barang kemarin waktu live trade itu ya dan belum dijual waktu tadi turun ya happy cuan lah. Ngomong-ngomong sih Adaro ini masih bisa dipantau untuk bakal fast trade Senin pagi ya. Jadi masukin watchlist dulu boleh nih si Adaro, mudah-mudahan lancar ke 2,5 ya. Kemudian berikutnya ada bull, nah bullnya kegocek kena stop loss sih. Buat yang tadi pasang stop lossnya itu buy harga aja, maksudnya langsung pasang di 520 atau 15 ya tadi kesikat. Tapi kalau misalnya pasang stop lossnya nunggu closing ya berarti masih belum jualan. Intinya sih struktur internalnya ini udah nggak uptrend lah ya. Maksudnya uptrend minornya udah selesai begitu dia breakdown 525, jadi cut loss pun nggak masalah ya, emang kena cut loss ini. Sekarang kita tunggu dulu ada pola bullish reversal atau enggak di sini, karena ya area-area 500-an ini masih memungkinkan sekali untuk jadi support. Kalau nggak ada, bahkan misal dalam waktu dekat ke depan ternyata tutup di bawah 500 ya nungguinnya di 450-an ya, area hijau yang bawah ini nih gitu ya. Next habis bull Saratoga nih. Saratoga ngantri 1840, stop loss di bawah 1760 dan nggak dapat barang. Hari ini tutup 1925 malah menguat 0,5%. Sebenarnya seperti yang dibahas kemarin juga, strategi belinya dari 1900, cuman ya terlalu lebar kalau di situ belinya. Jadi saya pilih 1840. Nggak dapat? Ya udah sih, nggak apa-apa ya. Tinggal dipantau hari Senin, dimasukin list untuk bekal jajan atau bekal fast trade Senin pagi, nggak apa-apa sih ya, boleh juga ini. Oke, berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih. Ada beberapa nih yang di request, lebih banyak dari biasanya. Yang pertama ada FPNI. Oke, FPNI Wirge IMJS, ini pertanyaannya sama, yaitu kira-kira averaging down di berapa. Pertanyaan saya, kenapa averaging down sih sebenarnya ya? Karena saya nggak tahu, pertama saya nggak tahu belinya di berapa. Yang kedua, kalau dianggap candle tanggal 17 Desember kemarin jadi sinyal bullish reversal, berarti waktu breakdown 805 ini adalah tanda kalau sinyal ini gagal, itu sih ya. Dan ini ada peluang untuk lanjut ke bawah, siapa tahu ke 600, bulat ke bawah 600 malah ya, ada kemungkinan sih ke sana, atau jangan-jangan 400. Relatif nggak ada apa-apa nih sebelah kirinya, maksudnya nggak ada apa-apa, adalah kosong, nggak ada harga sempat berhenti lalu jalan naik gitu ya, yang ada gap terus lanjut uptrend. Ini juga gap-gap terus, arah-arah terus kan ini. Nah ini paling gap yang saya anggap diperhitungkan adalah gap ini, siapa tahu ngetes 570 dan membal ya. Cuman saya nggak ada pikiran sama sekali untuk langsung ngantri 570 sih. Pilih nonton dulu ketika nyampe sini dia ngapain gitu ya. Kemudian yang kedua WIRG sih berarti kita cuman lihat teknikalnya aja ya. Kalau saya disuruh pilih WIRG atau yang lain, saya sementara ini pilih yang lain sih. Free floatnya ini banyak banget tuh, jadi ragu soalnya. Gara-gara itu opini pribadi saya, gara-gara free floatnya yang gede banget, jadi saya jadi ragu di saham ini nih, itu opini pribadi saya gitu. Oke, sekarang kita bahas pertanyaannya yang ditanyain, yaitu kira-kira kalau mau averaging down gimana.
Jawaban saya kalau mau averaging down, saya bukan nunggu di bawah, tapi lebih enak dia berhasil naik ke atas 122 dulu. Kenapa? Karena ya gampang kan ya, kita lihat dari puncak Agustus sampai sekarang kan cenderung downtrend tuh. Nah, downtrend minornya, bentar. Nah, downtrend minornya ini selesai kalau berhasil naik ke atas 122. Jadi ya udah, tungguin naik ke atas 122 dulu. Mungkin ada kemungkinan juga dia bikin sideways dengan range atasnya ya 122, bawahnya mungkin 92. Tapi saya nggak bisa ambil area 92 ini jadi area beli karena masih lemah. Saya nggak dapat alasan yang cukup kuat lah gitu ya, intinya gitu sih. Dan kalau misalnya ada yang punya barang tapi modalnya nggak terlalu jauh, mungkin itu 100 lebih dikit gitu ya, atau lagi floating profit modal di 90-an, trailing stop bisa dipasang di 97. Tapi kalau pertanyaannya mau averaging down di mana, ya saya lebih pilih dia naik ke atas 122 dulu, terus kebentuk setup sih mestinya kalau udah ke situ ya, baru dihitung dan ngincer area-area belinya dari setup yang udah kebentuk. Itu sih kurang lebih ya, mudah-mudahan menjawab. Dan yang ketiga IMJS. IMJS agak mending sebenarnya kalau kita cuma lihat dari sisi teknikal ya. Agak mendingnya adalah kalau dari teknikalnya ya, selama dia nggak ke bawah 218 masih ada peluang ke atas, itu yang pertama. Yang kedua, area-area yang bisa diperhatiin jadi area beli. Ini bisa area ungu tuh ya, berarti ya area sekarang tuh 244 dengan catatan stop lossnya di 216, jauh itu dari 244 ke 216 ya. Saya akan lebih pilih IMJS ini bikin satu setup yang lebih clear, kelihatan kalau setup itu memang probability atau win rate-nya cukup tinggi, dan ya baru dihitung, baru diincar area-area belinya gitu sih. Sementara ini belum, jadi ya mau nggak mau saya mesti bilang stop lossnya di 216 kalau misalnya emang pengen beli di harga sekarang gitu ya. Mudah-mudahan sih membal ya. Rasanya sih kalau si IMJS membalnya bisa bertahan di atas 282 cukup menarik, mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat ke depan dan nggak pakai banyak drama. Mudah-mudahan ya, saya nggak tahu kapan ya. Yang berikutnya ada GTSI. Oke, GTSI saya lupa yang ditanyain apa, tapi oke lah kita bahas. Ini si GTSI nya uptrend tapi udah ke bawah 378. Mostly sih yang punya barang mestinya udah jualan ya, entah itu cut loss atau take profit atau kena trailing stop, mestinya udah kejual atau udah jualan. Nah sekarang tinggal tunggu ini, entah dia mau nutup gap yang di sini 320 352 atau bawahnya, atau malah di bawahnya lagi gitu ya. Karena ini naik terus inside bar lama nih ya, baru ke breakout. Jadi ya jawabannya wait and see, nunggu setidaknya area 300 kecil. Itu opini pribadi saya, wait and see nunggu area 300 kecil, karena ya selama ini sampai sekarang belum ada tanda bullish reversal yang muncul, bahkan kebentuk zigzag lower high lower low ya, yang artinya ya downtrend minor kebentuk lah. Kalau kita perspektifnya persempit cuman lihat di bulan Januari aja ya, di bulan Januari aja nih kan berarti ada high low lower high, ini lower low nih, ya udah ada downtrend minor kebentuk, berarti ya sementara ini selama dia nggak ke atas 486 saya akan pilih tetap nungguin 300-an kecil gitu ya, kecuali muncul sesuatu yang baru di sini baru bisa berubah. Next, Dewa. Kalau nggak salah yang ditanyain area belinya berapa gitu ya, atau gimana sih? Lupa saya, tapi yang jelas adalah kemarin sempat dibahas kan kalau Dewa area ya minimal waktu itu ya, waktu masih di 700-an, di atas 690
minimal nungguin 790 660-an. Tapi kalau di breakdown area 600-an ini, 600 kecil ya, bisa jadi area beli. Dan sekarang atau hari ini maksud saya ngetes 600, low-nya 600 pas membal. Kalau misalnya pengen beli ya stop lossnya mau nggak mau di 595 gitu ya. Atau ini kalau misalnya minat banget sama Dewa, saya akan pilih ini bakal fast trade buat Senin pagi aja. Jadi ntar Senin pagi misalnya nembus ke atas 695 dibeli gitu ya. Terus stop lossnya ya di 660 gitu sih. Kurang lebih. Jadi ini kesimpulannya bisa jadi bakal fast trade Senin pagi. Next ada MTEK. Oke, MTEK bedanya dengan SCMA, si MTEK-nya ini dia masih belum turun tutup di bawah 1000. Ya, di sini ada setup ya. Sebentar sih. Nah, itu dia. Ini 13. Ini ada setup, kecuali turun tutup di bawah 1000 ya batal lah atau gagal lah ini setupnya ya. Mudah-mudahan sih membal dalam waktu dekat ke depan. Tapi hati-hati kalau misalnya naik nih di pekan depan naik, dalam waktu dekat ke depan naik, hati-hati area 1160-an ya. 1150, 1160 tuh hati-hati karena masih sangat memungkinkan jadi resisten nih. Ya. Kalau lihat kelakuannya sih belum ada tanda-tanda yang serius buat naik sih. Malah ini peluang untuk lanjut nge-breakdown 1000 sementara ini ya, itu jadi lebih besar loh. Karena sejak dia berhasil tutup di atas di bawah 1070 nih. Nah, tanggal 12 kemarin kan tutup di 1065. Kemudian lanjut hari-hari berikutnya itu sama sekali nggak naik lagi di atas 1070, malah bikin pola-pola yang mengindikasikan ini continuation turun ya. Turun terus bikin continuation. Ada kemungkinan turun lagi gitu. Ya, jadi hati-hati sih MTEK-nya. Mau pasang stop loss boleh, mau tungguin juga boleh. Mau tungguin kalau tutup di bawah 1000 baru jualan juga boleh. Mau stop loss misalnya ambil biar ada sedikit ruang gerak, berarti stop lossnya pasang di 920 misalnya, nggak masalah selama itu masih masuk atau masih bisa diterima di money manajemennya ya, di risk manajemennya sorry. Yang berikutnya ada Raja. Si Raja hari ini melemah 4,1%, ya bisa dibilang ini area beli ya. Kalau lihat strukturnya selama bukan salah, enggak salah sorry, karena begitu dia turun ke bawah 7050 ya udahlah, ini berarti high di 8475 adalah high valid dan low validnya di bawah. Tapi ya oke lah kalau misalnya punya barang level yang dipantau adalah 5550, tutup di bawah 5550 tuh nggak enak, ada peluang turun lebih dalam ya. Jadi misalnya kalau mau beli pun ya stop lossnya 5500 boleh, atau tutup di 5525 baru jualan juga boleh, atau lebih bawah gitu ya, tuh boleh. Itu ya kurang lebih. Dan kalau ada naik-naiknya di dalam waktu dekat ke depan, hati-hati dulu. Saya lebih serak ini Raja naik ke atas 6625 dulu sih. Peluang untuk lanjut ke 8000-an lagi atau ngetes 8000-an lagi, 7800 8000 itu makin gede gitu ya. Jadi yang saya tunggu itu si Raja nembus 6625. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membal nih. Berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi hari Senin 26 Januari 2026. Ada 3 saham lagi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Pertama BSDE. Oke, BSDE ada setup yang kebentuknya itu di tanggal kemarin 13 Januari lah, kemudian turun. Sebenarnya udah nyamperin level pre-entry di 935 dan ya membal. Hari ini tutup di 955 ya. Membal lah itu. Menguat 1,6%. Ini 940. Ya, hampir 2% kali ya. Menguatnya dari 935.
Dan setup ini selama si BSD itu nggak turun dan tutup di bawah 900, setup ini masih bisa dipakai. Kemudian target TP1 ada di 1015, target TP2 ada di 1085. Jadi buat yang belum punya BSD dan minat beli BSDE, boleh ngantri 935, 915, stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 900. Ya, target TP1 1015, TP2 di 1085. Saham kedua ada INDF. Sepertinya ini pernah masuk ke dalam list rekomendasi ya. Area belinya ya level pre-entry di 6775, level entry di 6650. Jadi buat yang udah punya barang ya udah nggak usah nambah dulu, nggak apa-apa. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 6550 masih aman disimpan. Tapi buat yang belum punya barang, karena hari ini tutup di 6825, jadi nggak terlalu jauh lah ya dari 6775. Boleh ngantri 6775 dulu, siapa tahu Senin masih disamperin, masih dikasih ya. Selama Indofood atau INDF nggak turun dan tutup di bawah 6550, aman disimpan. Dan target TP1 di 7275, 7300 itu ya. Saya mencukupkan dulu sementara ini targetnya di target TP1 yaitu 7275 sampai 7400 lah. Karena ya apa namanya? Ini masih downtrend. Kemudian ya kalau kita zoom out agak banyak, areanya memang menarik ya, tapi kalau kita lihat harganya cuma dari Agustus 2025 sampai sekarang ya ini downtrend. Selama dia belum naik ke atas 7575, belum selesai nih downtrendnya. Jadi ya sementara saya mencukupkan dulu targetnya di 7275 sampai 7400-an itu ya. Kemudian yang ketiga ada MAPA. Kalau MAPI kemarin udah dan harusnya udah cuan ya. Sekarang MAPA-nya nih, MAPA hari ini naik menguat 3,1%, tutup di 665 dan ada setup. Ada peluang rebound mantulnya dari area-area yang menarik, area-area yang memang ini area demand dan bisa dijadikan area beli ya. Dan memungkinkan memang direspon jadi support, dan ya ini direspon jadi support karena membal. Dan karena ada setup juga, jadi buat yang minat beli MAPA dan belum punya barang, yang udah punya hold aja, simpan aja, nggak perlu nambah dulu, nggak apa-apa. Yang belum punya silakan ngantri, boleh di 640, stop loss kalau tutup di bawah 615. Jadi kalau turun dan tutup di 610 atau lebih bawah baru gagal. Target TP1 ada di 695, 710 gitu ya. Target TP2 ada di 745. Mudah-mudahan sih ini lancar nyamperin 745, 750 ya. Mudah-mudahan, tapi ya nyamperin dulu 640 lah biar dapat barang. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing ya. Besok tanggal 24 Januari hari Sabtu ada bimbel cuan, link daftarnya dan judulnya sekalian ada di deskripsi di bawah. Klik aja, gratis ya, jam 9 pagi besok. Sekian dulu dari saya, terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.